Perkenalkan, nama saya Fadli Rahman dari Teknik Informatika S1 Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat UML atau Unified Model Language use case diagram. Nah, use case diagram itu sendiri digunakan untuk menceritakan alur dari pemakaian suatu aplikasi, software, ataupun suatu sistem. Oke, langsung saja. Use case diagram itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu sistem, dimana pada video kali ini kita akan membuat sistemnya, yaitu aplikasi reservasi hotel. Nah, dan yang kedua ada namanya aktor. Aktor ini adalah objek yang berupa orang, organisasi, ataupun sistem eksternal yang dapat melakukan akses kepada sistem. Nah, aktor ini ada dua. Yang pertama aktor primer dan aktor sekunder. Pada aplikasi reservasi hotel ini, aktor primernya yaitu customer, dan aktor sekundernya yaitu adalah admin hotel. Aktor primer itu adalah yang menginisialisasi suatu sistem, di mana admin hotel ini tidak akan mengakses sistem jika customer tidak mengakses sistem tersebut. Jika customer tidak melakukan aktivitas, maka admin hotel tidak akan melakukan apapun terhadap aplikasi reservasi hotel. Misalnya jika customer tidak melakukan pemesanan hotel, maka admin hotel juga tidak perlu mengakses aplikasi reservasi hotel. Lalu lanjut kepada komponen yang ketiga, itu adalah use case itu sendiri, dimana yang pertama itu berupa login, dan yang kedua use case utamanya itu adalah pembayaran, dan reservasi. Nah, yang terakhir itu ada namanya relationship, di mana relationship itu ada asosiasi, include, dan extend. Nah, pertama login ini asosiasi dari customer. Nah, ada yang namanya extend, di mana pada use case login maka dia akan selalu melakukan yang namanya verifikasi. Jadi setiap kali kita melakukan login akan ada verifikasi. Nah, inilah yang dinamakan include, karena setiap kali kita melakukan login itu akan selalu dilakukan yang namanya verifikasi. Nah, yang kedua ada yang namanya extend. Nah, extend itu sendiri yaitu jika suatu kondisi terpenuhi, maka use case ini akan terjadi. Ketika data loginnya salah, maka akan terjadi error. Di mana error ini tidak selalu terjadi, karena error ini terjadi jika customer salah memasukkan password ataupun salah memasukkan ID. Sementara verifikasi selalu terjadi ketika user login, maka relationship-nya yaitu include. Lalu relation yang kedua, customer melakukan pembayaran, di mana pembayaran ini adalah parent dan child-nya itu yang pertama e-money,
Dan yang kedua, cash. Artinya pembayaran dapat dilakukan dengan e-money ataupun dengan cash. Di mana pembayaran ini parent dan e-money serta cash ini child. Dan yang terakhir, customer dapat melakukan reservasi setelah melakukan pembayaran. Nah, sementara di lesson dari admin hotel ini sendiri, dia akan mengakses pembayaran yang dilakukan oleh customer. Nah, bayaran itu letaknya di terakhir. Setiap kali reservasi pasti selalu ada namanya cek harga kamarnya dan juga tipe kamar itu sendiri. Yang pada hotel itu ada tipe kamar yang kelas, bisnis, VIP. Lalu untuk harganya, setiap kali melakukan reservasi maka dia akan selalu mengecek harga, dan admin hotel dapat mengakses use case reservasi untuk mengakses harga ini dan juga mengakses tipe kamar. Nah, kenapa admin hotel tidak mengakses login? Karena yang mengakses login hanya customer, sehingga admin hotel tidak perlu mengakses informasi login dari customer, apakah customer itu loginnya benar atau tidak. Tapi yang dapat diakses oleh admin hotel adalah reservasi serta pembayaran. Dan yang terakhir itu yang hanya dapat diakses oleh admin hotel adalah kelola data kamar. Di mana pada kelola data kamar ini dapat mengecek informasi kamar, apakah kamar itu kosong atau tidak, informasi pembayaran dari data kamar itu sendiri, dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan data kamar. Pada data ini kita hanya masukkan dua, yaitu informasi kamar dan informasi pembayaran kamar itu, yang mana ini hanya dapat diakses oleh admin hotel. Oke, itulah contoh dari use case diagram.